Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih yang sudah tekan tombol like. Dan pada Tuan dan Nona yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Lanjut. Bab 1661 sampai bab 1665. Gu Yanzong tidak membiarkan orang lain mengikutinya. Dia bangkit dan berjalan keluar pintu sendirian. Begitu dia melihat Tang Sihai, dia segera melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Tang Sihai dan berkata sambil tersenyum, "Sihai, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami tinggal di Yanjing, dan kamu tidak datang untuk melihat saya sering." Tang Sihai berkata dengan hormat, "Tuan Gu, saya sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya tidak datang menemui Anda selama beberapa hari, tetapi kulit Anda menjadi semakin baik." Gu Yanzong mengangguk dan tertawa, "Terima kasih Cener, kalau tidak kamu harus mengunjungiku di makamku." Iya, Tang Sihai mengangguk dengan berat dan berkata, "Sampai hari ini, kemampuan Tuan Chen tidak terduga." Gu Yanzong menghela nafas, masih memegang tangan Tang Sihai, dan berkata dengan serius, "Sihai, terima kasih diam-diam saya, Gu Yanzong, telah melindungi Cener selama bertahun-tahun. Saya, Gu Yanzong, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini." Tang Sihai membungkuk ketakutan dan berkata, "Tuan Gu, kamu terlalu sopan, ini semua adalah tanggung jawabku. Tuan muda Chang Ying telah melakukan sesuatu untukku. Ya, meskipun itu membuatku sengsara, tidak apa-apa dan aku akan melakukannya tanpa ragu-ragu, Gu." Yanzong berkata dengan tegas, "Sihai, kamu penyayang dan benar. Kakak Ye melihatmu dengan benar." Tang Sihai tersenyum sedikit dan berkata dengan hormat, "Gu, pokoknya, dalam hal penyayang dan benar, kamu lebih penyayang daripada aku." Gu Yanzong menghela nafas, "Hei, Sihai, justru karena kamu dan aku adalah orang yang menghargai kasih sayang dan kebenaran, jadi kamu lebih sering datang menemuiku. Akulah yang mengikuti saudara Ye dan menerima berkahnya saat itu. Kita memiliki kesamaan pengalaman dan topik umum. Kita harus sering minum bersama dan mengenang masa lalu." Saat dia mengatakan itu, Gu Yanzong berkata dari lubuk hatinya, "Di seluruh dunia, sejujurnya, kamu selalu menjadi teman di hatiku, dan aku yakin hal yang sama terjadi di mata saudara Ye." Mendengar ini, Tang Sihai sangat tersentuh hatinya, dan matanya menjadi merah. Meskipun dia pernah bersama Ye Changying dan sering berhubungan dengan Gu Yanzong, dia selalu merasa bahwa dia adalah pelayan Ye Changying, dan Gu Yanzong adalah saudara laki-laki Ye Changying. Oleh karena itu, statusnya jauh lebih rendah dibandingkan Gu Yanzong. Oleh karena itu, setelah Ye Changying meninggal, sulit baginya untuk mengambil inisiatif untuk menghubungi Gu Yanzong, yang tampaknya sedikit bersemangat. Namun, melihat perkataan Gu Yanzong datang dari lubuk hatinya, dia berkata dengan serius, "Baiklah, Tuan Gu, jangan khawatir, selama Anda tidak keberatan saya mengganggu Anda, saya akan sering datang kepada Anda untuk minum di masa depan." Gu Yanzong mengangguk berulang kali. "Kami setuju, selama saya di Yanjing, Anda bisa datang kapan saja." "Oke." Tang Sihai setuju, lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Gu, apakah Anda siap?" "Tuan Chen, dia harus tiba sebelum jam 8:30. Hai keluarga, perwakilan kerabat telah tiba satu demi satu setelah jam 8:30. Hari ini sangat penting bagi Tuan muda." Mendengar ini, Gu Yanzong mengangkat alisnya sedikit, menatap Tang Sihai, dan bertanya dengan serius, "Sihai, apakah kamu diam-diam setelah melindungi Cener selama bertahun-tahun? Kamu telah menunggu hari ini, kan?" "Ya," Tang Sihai berkata dengan tegas. "Tuan Gu, sejujurnya, setelah saya secara pribadi menguburkan Tuan muda Changying, saya, Tang Sihai, hanya hidup untuk dua hal. Hal pertama adalah menyaksikan Tuan Chen mengambil alih keluarga Ye. Hal kedua adalah menyaksikan balas dendam Tuan Chen terhadap Tuan Changying dan Nyonya Changying." Ketika Gu Yanzong mendengar ini, dia sekali lagi berpegangan tangan dengan Tang Sihai. Saling berpelukan erat, mereka berkata dengan penuh tekad, "Sihai, menurutku persis sama dengan kamu."
Tang Sihai sedikit terkejut, dan kemudian dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, "Tuan Gu, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah Tuan Muda Chen yang selalu menginginkannya menarik garis yang jelas dengan keluarga Ye. Jika dia selalu berpikir seperti ini, dia mungkin akan meremehkan untuk mengambil alih keluarga Ye." Gu Yanzong tertawa, "Jangan khawatir, Sihai, saya minum dengan Chener selama beberapa jam kemarin Jiu, memberitahu saudara Ye segalanya tentang tahun itu. Dia telah sepenuhnya memahami warisan saudara Ye, dan dia juga telah memutuskan bahwa dia harus menjadi kepala keluarga Ye." Tang Sihai berkata dengan sangat terkejut, "Benarkah, lalu?" "Itu benar-benar hebat dengan kekuatan Tuan Chen. Jika diberi waktu, dia pasti akan menjadi kepala keluarga Ye." Gu Yanzong mengangguk dengan sungguh-sungguh, "Seperti yang Anda katakan, Chener menjadi kepala keluarga Ye hanyalah langkah pertama. Tujuan utamanya adalah agar saudara Ye dan saudari Ye membalas dendam dan memimpin keluarga Ye ke puncak dunia. Pada saat itu, saya, Gu Yanzong, juga akan mengabdikan semua yang saya miliki untuk keluarga Gu saya untuk membawa kursi sedan untuk Chener." Ketika Tang Sihai mendengar ini, dia segera berlutut dan berkata dengan air mata rasa terima kasih, "Tuan Gu, Anda sangat baik kepada Tuan Changying." "Terimalah ucapan terima kasih Sihai." Gu Yanzong buru-buru membantunya berdiri dan berkata dengan serius, "Sihai, kamu tidak perlu terlalu baik padaku. Aku memberimu hadiah luar biasa ini, dan mulai sekarang kamu dan aku akan menjadi kawan dan kawan seperjuangan. Kita harus bekerja sama di dalam dan di luar, dan membersihkan semua rintangan bagi Chener untuk mewarisi keluarga Ye." Tang Sihai mengangguk dengan berat. "Sihai mengerti, dalam 20 tahun terakhir, saya telah menunggu inilah saatnya." Gu Yanzong mengangguk, tersenyum, dan berkata, "Oke, dengan kata-katamu, aku merasa lega." Setelah itu, dia menambahkan, "Chener sudah siap, kamu bisa mengikutiku masuk dulu." "Oke." Tang Sihai mengikuti Gu Yanzong dan berjalan ke villa keluarga Gu. Melihat Ye Chen, Tang Sihai berkata dengan terkejut di wajahnya, "Tuan, Anda berpakaian sangat rapi hari ini." Ye Chen sedikit tersenyum, "Ngomong-ngomong, Butler Tang, bukankah Anda mengatakan bahwa kerabat saya akan datang sebelum jam 9 jam, kenapa kamu baru kembali, untuk sementara berubah menjadi jam setengah 9?" Tang Sihai berkata dengan canggung, "Ada situasi yang tidak terduga, jadi Tuan menunda waktu selama setengah jam." Setelah itu, Tang Sihai berkata lagi, "Putri Helena lah yang mengalami serangan jantung. Pasien dikirim ke rumah sakit, dan dia akhirnya keluar dari bahaya." Gu Qiuyi berseru, apakah Helena benar-benar mengalami serangan jantung?" Tang Sihai mengangguk, "Ya, dan situasinya sangat berbahaya pada awalnya. Dokter awalnya mengatakan bahwa dia hanya bisa hidup selama beberapa jam, tetapi dia pulih kemudian." Gu Qiuyi memandang Ye Chen dan berkata dengan terkejut, "Saudara Ye Chen, kamu sangat luar biasa. Helena itu pasti menggigit jari tengah kanannya, kan? Benar kan?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya ketika kamu melihatnya. Membosankan untuk mengatakannya terus terang." Tang Sihai berkata sambil tersenyum, "Saya juga memperhatikan sekarang. Jari kanan Putri Helena memang tergigit. Jejak Tuan Muda masih sangat kuat, dan dia dapat meremajakan dengan keterampilannya yang luar biasa." Gu Yanzong dan Lin Wanqiu bingung, dan Lin Wanqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti?" Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, "Bu, ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu setelah aku mengirim saudara Ye Chen kembali." Tang Sihai juga berkata, "Tuan, ini sudah jam 9, ayo kita harus segera pergi." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Gu Qiuyi, "Nani, karena Butler Tang ada di sini, jangan pergi mengantarku untuk menghindari kerumitan." Gu Qiuyi segera menolak, "Tidak, kalau begitu aku ingin pergi juga, lagi pula tidak terlalu jauh." Gu Yanzong berkata, "Nani, hari ini keluarga Ye menerima kerabat. Itu tidak terbuka untuk umum dan tidak akan menerima tamu lain, jadi jangan ikut bersenang-senang." Gu Qiuyi cemberut dan berkata, "Itu masalah besar. Saya tidak keluar dari mobil ketika saya sampai di sana.
Saya mengirim saudara Ye Chen ke rumah Ye, dan saya langsung mengikuti iring-iringan mobil keluarga kami kembali. Gu Yanzong tersenyum tak berdaya. Oke. Karena kamu bersedia melewati masalah ini, silakan saja. Hihi, Gu Qiuyi menjulurkan lidahnya, buru-buru meraih lengan Ye Chen dan berkata, Saudara Ye Chen, ayo pergi. Karena keluarga Ye dan keluarga Gu telah menyiapkan iring-iringan mobil, Gu Yanzong hanya meminta iring-iringan mobil keluarga Gu untuk mengikutinya, untuk membantu Ye Chen mempertahankan lebih banyak adegan. Dalam perjalanan menuju rumah Ye, Tang Sihai menyetir sendiri dan melaporkan kepada Ye Chen secara detail apa yang terjadi pada Helena hari ini. Setelah Ye Chen mendengar ini, dia hanya memiliki 3 perasaan di hatinya. Pertama, Helena menyembunyikan kebenaran dan memang memiliki niat buruk. Kedua, upaya keluarga Ye untuk menyalahkan orang lain memang tidak tahu malu. Ketiga, Helena dan keluarga Ye mampu mencapai konsensus atas dasar ini, membuktikan bahwa kedua belah pihak mereka adalah manusia, dan mereka tidak memiliki lampu hemat bahan bakar. Selain itu, dia juga dapat menyimpulkan bahwa situasi Helena saat ini seharusnya sudah berada di ujung jalan. Di pihak Tiongkok, akan sulit bagi keluarga Ye untuk mengizinkannya masuk, dan di pihak Nordik, tidak mungkin bagi keluarga kerajaan untuk mengancamnya dengan nyawa ibunya dan membiarkannya kembali dengan mudah. Kini dia bisa dikatakan berada dalam dilema, tapi Ye Chen tidak berpikir untuk membantu Helena. Pertama, dia tidak mengenalnya, dan kedua, meskipun Helena menyedihkan, dia terlalu licik. Orang seperti ini tidak cocok untuk terlalu banyak kontak. Ketika 20 Rolls-Royce melaju ke keluarga Ye, Ye Zongquan telah memimpin semua anggota keluarga Ye untuk keluar secara pribadi untuk menyambut mereka. Di antara kerumunan, Helena telah berganti pakaian yang sangat formal dan memakai riasan yang sangat bagus. Sangat mustahil untuk mengatakan bahwa dia baru saja melewati pintu neraka. Saat ini, Ye Zongquan sangat bersemangat. Ye Chen dan Ye Zongquan memiliki banyak harapan terhadap Ye Chen. Bukan hanya karena kekuatan Ye Chen yang tidak dapat diprediksi, tetapi juga karena momentum luar biasa yang ditunjukkan Ye Chen kepada keluarga Su dan di Timur Tengah. Itu karena Ye Chen menguasai rahasia menghidupkan kembali orang dan kembali ke masa muda. Belum lagi Helena menggigit jarinya untuk menyelamatkan nyawanya, yang terjadi lebih dari setengah jam yang lalu. Selama ini, seluruh kelas atas di Yanjing masih mencoba mencari tahu bagaimana Gu Yanzong berubah dari pasien sekarat akibat kanker pankreas stadium akhir. Sebuah keajaiban, dia pulih seperti ini dan bahkan 20 tahun lebih muda. Sangat disayangkan Gu Yanzong sangat bungkam dan tidak mengatakan apapun kepada dunia luar, bahkan kepada teman dekatnya pun, dia tidak mengungkapkan apapun. Yang lain tidak tahu alasannya, tapi Ye Zongquan tahu. Dia tahu bahwa Ye Chen melakukan semua ini, karena Ye Chen pernah memberitahu Ye Changmin secara pribadi. Hanya karena alasan ini, Ye Zongquan bersedia bersujud kepada Ye Chen. Jika dia bisa berumur 20 tahun dengan bersikap begitu rendah hati, itu akan menjadi kesepakatan paling hemat biaya yang pernah dia buat dalam hidupnya. Namun, tak seorang pun di keluarga Ye kecuali Ye Changmin yang memahami apa yang dilakukan lelaki tua itu. Biarkan saja Ye Chen kembali, lagi pula, dia adalah kerabat langsung keluarga Ye. Tapi lelaki tua itu secara pribadi membawa semua paman, bibi, saudara laki-laki dan perempuan Ye Chen untuk menyambut Ye Chen di gerbang. Penurunan diri seperti ini tidak dapat diterima oleh kelompok orang ini. Namun, Ye Zongquan tidak mengatakan apa-apa dan tidak membiarkan mereka mengatakan apapun. Ketika yang lain melihatnya keluar, mereka hanya bisa mengikutinya dengan patuh. Segera, kendaraan yang ditumpangi Ye Chen berhenti di depan keluarga Ye. Ye Chen melihat melalui jendela mobil ke arah Ye Zongquan dan anggota keluarga Ye yang berbaris dalam 2 baris di belakangnya, merasa dipenuhi dengan emosi. Saat itu, orang tuanya meninggalkan Beijing dalam kemarahan padanya. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang mengantar mereka pergi. Sekarang, 20 tahun kemudian, dia kembali. Tetapi keluarga Ye, dipimpin oleh lelaki tua itu, semua keluar untuk menyambutnya.
Betapa ironisnya perbandingan keduanya. Saat ini, Ye Chen sedang duduk di dalam mobil tanpa niat keluar dari mobil. Tang Sihai sudah keluar dari mobil di depan, segera datang ke pintu tempat Ye Chen berada, berinisiatif membuka pintu, dan berkata dengan hormat, "Tuan Chen, kami di sini." Ye Chen sedikit mengangguk. Dia masih tidak keluar dari mobil dengan tergesa-gesa, tetapi berkata kepada Gu Qiuyi di dalam mobil, "Nani, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu memberiku perjalanan khusus." Gu Qiuyi tersenyum manis, "Saudara Ye Chen, kenapa kamu begitu sopan padaku?" Ye Chen mengangguk. Dia berkata, "Kalau begitu aku akan turun dulu. Kamu tidak perlu menjemputku di malam hari. Setelah aku selesai, aku akan bertanya pada butler Tang akan mengantarku kembali." "Oke." Gu Qiuyi berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah." Ye Chen menjawab sebelum berjalan keluar dari Rolls-Royce. Saat ini, Ye Feng hampir marah. Dia merendahkan suaranya dan mengeluh kepada ayahnya Ye Changkong di sampingnya. "Saya tidak tahu dari mana Ye Chen ini mendapat heboh. Kakek mengajak kami keluar untuk menyambutnya secara langsung. Dia tidak turun begitu saja dari mobil dengan cepat, tapi dia masih harus menunggu. Tunggu butler Tang membukakan pintu untuknya. Kamu sangat pandai mengadakan pertunjukan." Ye Changkong memelototinya dan berteriak dengan suara rendah, "Jaga mulutmu, jangan, tidakkah kamu tahu bahwa masalah datang dari kata-kata yang diucapkan?" Ye Feng hanya bisa berkata dengan marah, "Tutup mulutmu." Meski masih penuh ketidakpuasan, ia tak berani menunjukkan ketidakpuasan terlalu banyak. Ye Chen turun dari mobil dan tidak langsung menyapa keluarga Ye. Sebaliknya, dia berdiri di luar mobil, berbalik dan melambai kepada Gu Qiuyi di dalam mobil. Dia melihat Rolls-Royce milik Gu Qiuyi pergi sebelum berbalik. Sebagian besar anggota keluarga Ye tidak puas dengan penampilan Ye Chen, tetapi Ye Zongquan tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia melangkah maju dengan sangat bersemangat dan meraih tangan Ye Chen. Tersedak isak tangisnya, "Chener, kamu telah jauh dari rumah begitu lama, dan kamu akhirnya kembali. Tuhan telah memberkati keluarga Yeku. Sekarang aku bisa hidup untuk melihatmu kembali ke keluarga Ye. Aku bisa mati tanpa penyesalan." Ye Chen tahu kredibilitas kata-kata lelaki tua itu tidak tinggi. Namun, Ye Chen tidak menyangkal wajahnya, dan berkata dengan sopan, "Kakek, aku telah membuatmu khawatir selama bertahun-tahun." Ye Zongquan menghela nafas dengan emosi, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kembali saja, kembali saja." Saat dia berbicara, dia buru-buru meraih tangan Ye Chen, menghadap keluarga Ye di belakangnya, dan berkata dengan antusias, "Ayolah, Chener, kamu sudah terlalu lama meninggalkan rumah, dan kamu mungkin tidak mengingat banyak orang. Kakek akan perkenalkan mereka padamu." Pada saat ini, Ye Chen menemukan bahwa Helena di antara kerumunan memiliki sepasang mata biru, menatapnya tanpa berkedip. Mata Ye Chen bertemu dengannya sebentar. Melihat matanya yang penuh rasa terima kasih dan permohonan, Ye Chen pura-pura tidak memperhatikan dan segera menoleh ke arah pamannya, Ye Changkong. Karena lelaki tua itu berencana memperkenalkan Ye Chen kepada putra sulungnya, paman Ye Chen, Ye Changkong, terlebih dahulu. Meskipun Ye Chen dan Ye Changkong tidak bertemu satu sama lain selama 20 tahun, penampilan pria parubaya itu tidak banyak berubah, sehingga mereka dapat dikenali secara sekilas. Ye Zongquan menunjuk ke arah Ye Changkong dan berkata kepada Ye Chen, "Chener, ini pamanmu, apakah kamu masih ingat?" "Ingat." Ye Chen mengangguk, dan karena sopan santun, dia berinisiatif untuk mengatakan, "Halo, paman, lama tidak bertemu." Meskipun Ye Changkong tidak senang dengan Ye Chen, dia masih mengatur pekerjaannya dengan sangat baik di permukaan. Dia menghela nafas, "Chener, saya sangat senang kamu bisa kembali, setelah itu bertahun-tahun, kamu tidak tahu kami sangat mengkhawatirkanmu." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sopan, "Terima kasih, paman." Ye Changkong tersenyum munafik dan berkata, "Chener, ketika kamu kembali kali ini, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di Yanjing? Biarkan saudara Feng mengantarmu nanti. Selamat bersenang-senang di sekitar Yanjing." Kata-kata Ye Changkong itulah yang ingin ditanyakan banyak orang kepada Ye Chen. Mereka semua ingin tahu apa rencana Ye Chen datang ke sini kali ini.
Haruskah dia datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur dan kemudian kembali ke Jinling? Atau dia tidak pergi sama sekali? Terutama Ye Changkong, dia tahu bahwa lelaki tua itu semakin tua dan akan segera menyerahkan kekuasaan. Pada saat itu, dia secara alami akan menjadi kepala keluarga berikutnya, dan Ye Feng secara alami akan menjadi calon kepala keluarga berikutnya. Namun, membunuh kembali Ye Chen saat ini sedikit banyak akan mempengaruhi arah pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, dia harus terlebih dahulu memahami niat Ye Chen. Bagaimana mungkin Ye Chen tidak mengerti maksud perkataan Ye Changkong? Dia tersenyum tipis dan berkata, "Paman, kali ini aku kembali untuk mengenali leluhurku dan kembali ke klan. Setelah mengenali leluhurku dan kembali ke klan, aku akan menjadi anggota keluarga Ye lagi." Jadi jawaban dari pertanyaan berapa lama? Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, "Bahkan jika saya tidak sering tinggal di sini di masa depan, saya masih harus bertanya kakek meninggalkan kamar untukku, karena aku pasti akan sering kembali." Ye Changkong sangat tertekan setelah mendengar kata-kata Ye Chen. Dia mengerti maksud Ye Chen. Mulai sekarang, apakah dia tinggal di keluarga Ye atau tidak? Apakah dia tinggal di Yanjing atau tidak? Dia, Ye Chen, telah resmi kembali ke keluarga Ye. Ye Changkong mengutuk dalam hatinya, anak ini agak menjijikkan karena melakukan ini. Namun, di depan lelaki tua itu, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, Oke, kembalilah saja." Orang tua itu kemudian memperkenalkan kepada Ye Chen paman ketiganya Ye Changyun, paman keempat Ye Changjun, bibi Ye Changmin, dan saudara ipar perempuan Ye Changxiu. Ketika Ye Changmin diperkenalkan, ekspresi Ye Changmin sangat penuh perhatian dan dia berkata dengan penuh semangat, "Chener, bibiku telah menunggumu selama bertahun-tahun, dan kamu akhirnya kembali. Orang tuamu akan sangat bahagia di surga." Saat dia berkata, aku menahan beberapa isak tangis palsu, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ye Chen sudah lama terbiasa dengan kelakuan Ye Changmin. Bagaimanapun, Ye Changmin adalah putri dari keluarga Ye dengan kelahiran bangsawan. Untuk menggunakan kata-kata yang lebih populer saat ini, dia pastinya adalah seorang putri tua. Putri tua itu sombong dan mendominasi sepanjang hidupnya dan tidak pernah harus tunduk kepada siapapun. Jadi bisa dimengerti kalau kemampuan aktingnya tidak terlalu bagus saat ini. Lagi pula, putri tua seperti ini biasanya tidak punya tenaga untuk belajar dan meningkatkan kemampuan aktingnya. Ye Chen juga dapat melihat bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk berakting. Tetapi air matanya benar-benar menolak untuk mengendalikannya. Jadi, Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata dengan sopan, "Terima kasih, Bibi." Di sisi lain, kakak ipar Ye Changxiu yang diam di sampingnya tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi matanya sudah merah. Ketika Tuan Ye memperkenalkannya, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia memegang tangan Ye Chen dan menangis sambil tersedak. "Chener, ketika kamu kembali kali ini, tolong jangan pergi lagi, lihat." Mencari pada saudara iparnya, yang berusia sekitar 40 tahun, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan kembali masa kecilnya. "Kakak iparku Ye Changxiu jauh lebih tua dariku. Ketika aku masih kecil dan dia adalah anak yang lebih tua. Saat itu, saya sangat dekat dengannya karena dia mengajak saya bermain dengannya setiap hari sepulang sekolah. Dan dia sangat dekat dengan ayahnya, karena di antara saudara laki-laki dan perempuannya, dia memiliki hubungan yang paling baik dengannya. Ayah Ye Chen juga sangat menyayangi adik perempuan bungsunya. Dia pada dasarnya memperlakukannya seperti anak perempuan dan memberikan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, meskipun usia kakak dan adiknya sangat berbeda, mereka memiliki hubungan yang sangat harmonis. Dalam ingatan Ye Chen, saudara iparnya memiliki kepribadian yang sangat lincah dan ceria, dan dia tidak secerdas Ye Changmin. Saat itu, Ye Changmin mendekati Ye Changkong dan sengaja mengasingkan ayahnya, Ye Changying. Pasalnya, Ye Changmin merasa pewaris keluarga Ye di masa depan pasti adalah Ye Changkong sebagai anak tertua, sehingga ia sudah mengembangkan kesadaran untuk memihak. Ye Changxiu, sebaliknya,
tidak pernah memiliki pemikiran rumit seperti itu. Ketika Ye Chen meninggalkan rumah bersama orang tuanya, saudara iparnya Ye Changxiu sedang belajar di luar negeri. Kenangan Ye Chen tentang dia masih terpatri ketika dia lulus sekolah menengah dan semua orang mengirimnya ke luar negeri. Saat itu, adik ipar saya masih kecil, namun kini usianya sudah menginjak 40-an. Melihat perasaan kakak iparnya yang sebenarnya terungkap, Ye Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, dan berkata dengan hormat, "Kakak ipar, jangan khawatir, ketika saya kembali kali ini, saya akan mengenali perasaan saya, leluhur dan kembali ke klan. Bahkan jika saya meninggalkan Yanjing untuk sementara di masa depan, saya tidak akan putus dengan keluarga Ye. Kontak." Arti kata-kata Ye Chen sangat jelas. Setelah kembali ke keluarga Ye kali ini, saya pasti akan kembali ke Jinling. Tetapi saya telah resmi mengakui leluhur saya dan kembali ke klan, dan secara resmi akan menjadi anggota langsung keluarga Ye lagi. Ye Zongquan dan Ye Changxiu secara alami senang ketika mereka mendengar ini, tetapi yang lain merasa sangat tidak senang ketika mendengarnya. Kata-kata Ye Chen yang mengakui leluhurnya berarti akan ada pesaing lain dalam pertarungan memperebutkan properti keluarga di masa depan. Setelah lelaki tua itu mengajak Ye Chen untuk menyapa para tetua ini satu persatu, yang tersisa hanyalah mereka yang satu generasi dengan Ye Chen. Yang tertua adalah Ye Feng, diikuti oleh Ye Hao, dan beberapa adik laki-laki dan perempuan lainnya. Kecuali Ye Feng dan Ye Hao, generasi kedua kaya lainnya, yang telah dimanjakan sejak kecil, tidak memiliki perasaan terhadap Ye Chen, seorang kerabat yang telah jauh dari rumah selama 20 tahun, dan mereka hanya bertukar beberapa kata di permukaan. Melihat Ye Chen mengenal semua orang satu persatu, Ye Zongquan melihat waktu dan berkata dengan gembira, "Untunglah Chener kembali. Ayo masuk dan duduk. Mari kita bersenang-senang bersama dan bernostalgia tentang masa lalu. Waktunya akan segera habis, dan kerabat juga harus datang berkunjung. Ayo." Melihat instruksi lelaki tua itu, semua orang pindah ke aula utama Villa Ye bersama-sama. Helena telah mengikuti Ye Feng, mencoba mencari kesempatan untuk berkomunikasi dengan Ye Chen sendirian, tetapi melihat situasinya tidak mungkin, dia harus menyerah untuk sementara. Saat ini, di aula utama Villa keluarga Ye, di tengah aula utama yang besar, sejumlah kursi kayu Huang Huali telah digunakan berbentuk kipas sesuai petunjuk leluhur. Di tengah bentuk kipas terdapat tempat duduk lelaki tua, dan terdapat lebih dari 10 kursi di kedua sisi tempat duduk. Ini adalah kursi untuk anggota langsung keluarga Ye. Di sekeliling berbentuk kipas terdapat ratusan kursi lipat sederhana yang tersusun rapi. Semuanya merupakan kursi yang disiapkan untuk sanak saudara. Ye Zongquan menarik Ye Chen ke kursi utama, menunjuk langsung ke posisi di sebelah kanannya, dan berkata kepada Ye Chen, "Chener, jika ayahmu masih hidup, posisi di sebelah kananku akan menjadi miliknya. Sekarang dia sudah pergi. Kamu telah kembali. Setelah meninggalkan keluarga Ye, kamu secara alami akan mengambil tempat duduk ini." Ye Zongquan langsung meminta Ye Chen untuk duduk di sisi kanannya. Tindakan ini tiba-tiba mengejutkan semua orang. Karena menurut aturan, jika ada kerabat yang datang berkunjung, yang tua akan duduk di kursi depan, anak sulung duduk di kursi kiri bawah, dan anak kedua duduk di kursi kanan bawah, setelah anak laki-laki duduk di samping. Di sampingnya, giliran cucu-cucunya. Setelah cucu selesai duduk, anak perempuan dan cucunya duduk bersebelahan di luar. Sedangkan bagi orang yang bermarga asing seperti cucu dan cucu perempuan, mereka tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi, sehingga suami dan anak Ye Changmin dan Ye Changxiu tidak datang. Sejak Ye Changying, putra kedua, meninggal dunia, menurut aturan lama, posisi Ye Changying harus diambil oleh putra ketiga, Ye Changyun. Dalam upacara pemujaan leluhur terakhir 12 tahun lalu, Ye Changyun memang menggantikan Ye Changying. Tapi kali ini, Ye Zongquan tidak memberi kesempatan pada Ye Changyun. Ye Changkong merasa bahwa favoritisme lelaki tua itu terhadap Ye Chen terlalu berlebihan. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, Chener baru saja kembali. Saya mengerti bahwa Anda merasa kasihan padanya. Tetapi aturan ini tidak dapat diubah begitu saja. Changying sudah tidak ada lagi di sini. Changyun ini harus duduk.
Chen harus duduk bersama sepupunya Xiao Feng. Ye Changyun merasa sedikit lebih nyaman. Melihat Ye Chen hendak menggantikannya, dia merasa paling tidak bahagia. Namun dia tidak berani berdebat dengan lelaki tua itu. Untungnya kakak laki-lakinya berdiri dan berbicara adil untuknya. Ye Zongquan mencibir kata-kata Ye Changkong dan berkata dengan tenang. Semua peraturan ditentukan oleh orang-orang, saya adalah kepala keluarga Ye. Saya akan mengaturnya seperti yang saya katakan. Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata tanpa apa pun keraguan, Chen, duduk saja di sini. Tentu saja Ye Chen tidak keberatan. Kini, dia tidak hanya harus duduk di sebelah Tuan Ye, tapi dalam waktu dekat, dia juga akan menggantikan Tuan Ye dan duduk di kursi lelaki tua itu. Oleh karena itu, menyinggung paman dan paman ketiga hari ini hanyalah sebuah hidangan pembuka. Suatu hari, dia akan menyinggung semua orang di keluarga Ye. Tapi itu tidak masalah baginya, seperti kata pepatah, kalau ingin memakai mahkota, harus menanggung bebannya. Jika dia ingin keluarga Ye menyerah, pertama-tama dia harus menyinggung seluruh keluarga Ye. Kemudian, dia akan mengendalikan sifat buruk orang-orang ini satu persatu. Biarkan mereka belajar membungkuk, belajar berlutut, dan belajar menyerah. Hanya dengan cara ini dia dapat mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga Ye. Jadi, dia tersenyum tipis dan berkata tanpa berpikir, "Oke, kalau begitu saya akan duduk di sini." Setelah mengatakan itu, dia langsung duduk. Tidak ada yang menyangka Ye Chen akan duduk dengan tenang dan santai. Seolah-olah kursi itu miliknya, Ye Changyun, yang kursinya dirampok, berubah menjadi hijau karena marah. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Chen harus mengurangi ketajamannya ketika dia pertama kali tiba. Bahkan jika lelaki tua itu memintanya untuk duduk di posisi ini, dia akan mengambil inisiatif untuk menolak dan kemudian mengembalikan kursi itu kepadanya. Namun siapa sangka pria ini akan langsung duduk. Hal ini membuat Ye Changyun tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Sialan, Ye Chen ini tidak terlalu memahami aturannya. Apakah kamu belum mempelajari kisah Kong Rong Rangli? Kamu baru saja kembali dan mengambil yang ketiga kursi paman dari saya. Apakah Anda ingin menginjak saya? Apakah itu di atas kepala Anda? Bosnya, Ye Changkong, juga sangat tidak senang. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Chen akan lebih terkendali dan rendah hati di depan lelaki tua itu dan begitu banyak paman ketika dia kembali ke keluarga Ye. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan mengabaikan apa yang disebut tetua ini sama sekali. Ye Changkong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Ye Chen ini mengambil posisi Changyun. Di permukaan, dia menamparkan wajah Changyun. Tetapi kenyataannya, dia mempermalukan Xiao Feng, lagi pula cucu. Terlepas dari senioritas, atau usia, dia harus berada di peringkat di belakang kedua adik laki-lakiku, dan dia harus berada di peringkat di belakang putraku Xiao Feng. Tapi sekarang, lelaki tua itu sebenarnya memintanya untuk langsung melewati Xiao Feng. Feng melewati anak ketiga dan keempat, dan duduk tepat di depan lelaki tua itu. Jika lelaki tua itu menyukai dia sejauh ini, itu pertanda sangat berbahaya. Jika dia melampaui Xiao Feng, maka keluarga Ye bukankah mungkin itu bisa jatuh ke tangannya. Ye Feng juga sama marahnya. Dalam keluarga manapun, putra dan cucu tertua adalah yang paling berharga. Jadi di mata Ye Feng, adik-adiknya harus mencari nafkah di bawah bimbingannya di masa depan. Jadi mereka secara alami berada beberapa tingkat di belakangnya. Belum lagi adik-adiknya, bagaimana dengan paman dan bibinya? Setelah lelaki tua itu pergi dan kekuasaan keluarga Ye diserahkan kepada ayahnya, paman dan bibi ini mulai berkembang ke arah kerabat mereka. Pada saat itu, bukankah mereka harus bertindak sesuai dengan wajah mereka sendiri? Tapi hari ini, lelaki tua itu mempromosikan Ye Chen ke posisi setinggi itu, yang benar-benar membuatnya merasakan krisis yang sangat besar. Anggota keluarga Ye lainnya juga tidak puas dengan tindakan lelaki tua itu, tapi tidak ada yang berani berbicara langsung saat ini, jadi mereka semua hanya bisa menahan diri. Setelah semua orang duduk, Tang Sihai mengambil kartu tamu yang ditulis dengan kuas, melangkah maju dan menyerahkannya kepada Ye Zongquan dengan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, "Tuan, untuk upacara pemujaan leluhur ini,
keluarga Ye memiliki cabang dan kerabat dari semua di seluruh dunia. Total 791 anggota datang untuk berpartisipasi, dan semua daftarnya ada di kartu nama ini. Oke, Ye Zongquan mengangguk puas dan berkata, fakta bahwa begitu banyak orang dari Ye cabang keluarga telah datang membuktikan bahwa mereka tidak melupakan asal-usul mereka. Tang Sihai menyerahkan kartu nama lainnya dan melanjutkan, Tuan, total ada 136 perwakilan kerabat yang datang berkunjung hari ini. Semua kepala setiap cabang keluarga Ye dan putra serta cucu tertua. Daftarnya ada di sini posting. Urutan di atasnya adalah urutan yang akan dikunjungi kerabat nanti. Ye Zongquan mengambilnya, meliriknya, dan berkata sambil tersenyum, ada lebih banyak putra dan cucu sah dari setiap keluarga yang datang berkunjung kali ini dibandingkan sebelumnya. Iya. Tang Sihai mengangguk dan berkata, ada banyak anak muda di dalam, mungkin berusia antara 16 dan 25 tahun. Mereka semua adalah anak-anak pada upacara pemujaan leluhur terakhir. Jadi mereka tidak datang untuk menghadiri pertemuan itu. Ye Zong mengangguk. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, keluarga Ye kami makmur dan tersebar di seluruh dunia, negara bahkan dunia. Upacara pemujaan leluhur besok akan menampilkan silsilah dan mengisi semua informasi dari keturunan muda ini. Para leluhur akan melihatnya. Saya pasti akan sangat senang. Tang Sihai buru-buru berkata, itu wajar. Setelah mengatakan itu, Tang Sihai bertanya lagi, Tuan, tinggal 3 menit lagi sampai jam 8:30. Ada lebih dari 100 kerabat keluarga Ye. Mereka sudah menunggu di luar istana. Bisakah kita membiarkan mereka masuk, satu demi satu untuk dikunjungi? Ye Zongquan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, oke, mari kita mulai. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan memperkenalkan kepada Ye Chen yang berdiri di sampingnya. Chener, orang pertama yang akan segera datang mengunjungimu adalah keluarga kakek keduamu. Aku ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak memiliki kesan apapun. Ye Zongquan tersenyum dan berkata, kamu seharusnya bertemu dengannya sekali atau 2 kali ketika kamu masih muda. Tetapi bagaimanapun juga, kamu juga telah jauh dari rumah, lama, dan Anda, majikan kedua, dan keluarga Anda semuanya berada di Kanada, tidak banyak peluang. Setelah mengatakan itu, Ye Zongquan menambahkan, berbicara tentang banyak kerabat keluarga Ye. Keluarga kakek kedua Anda memiliki yang paling dekat hubungan dengan kami. Bagaimanapun, dia adalah saudara kandung saya. Yang lain melihat Tuan. Mereka terus berbicara dan tertawa dengan Ye Chen, dan semua orang diliputi rasa cemburu. Segera, semua orang mendengar Tang Sihai berteriak di pintu, Ye Zongzuo, keturunan keluarga Ye, datang mengunjungi putra sulungnya Ye Changming dan cucu tertua Ye Fan. Begitu dia selesai berbicara, seorang tua berambut putih seorang lelaki datang bersama seorang lelaki paruh baya. Lelaki tua dan lelaki muda itu masuk sambil tersenyum. Orang tua ini adalah adik laki-laki Ye Zongquan, Ye Zongzuo. Ye Zongzuo membawa putra dan cucu tertuanya dan berjalan langsung ke Ye Zongquan, yang duduk di kursi tengah. Dia berkata dengan penuh semangat, saudaraku, lama tidak bertemu. Ye Zongquan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu belum telah kembali selama 2 atau 3 tahun terakhir. Benar, saya tidak kembali menemui kakak laki-laki saya setiap saat, itu tidak bisa dibenarkan. Ye Zongzuo berkata dengan malu-malu, saudaraku, tubuhku tidak dapat lagi menahan siksaan, aku telah penyakit serius beberapa tahun yang lalu dan lebih dari separuh perutku telah diangkat. Seperti yang kau tahu, saudaraku, dokter menyuruhku untuk tidak bekerja terlalu keras, jadi aku biasanya tidak bepergian jauh. Berbicara tentang ini, Ye Zongzuo menghela nafas lagi, anak-anak tidak ingin saya datang ke upacara pemujaan leluhur ini. Tetapi bagaimana saya bisa datang? Mungkin ini terakhir kalinya saya menghadiri upacara pemujaan leluhur. Ye Zongquan berkata dengan tergesa-gesa. Jangan bicara omong kosong, jaga dirimu baik-baik. Aku pasti bisa ikut berpartisipasi dalam 12 tahun. Ye Zongzuo menghela nafas pelan dan melambai. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saudaraku, aku mengenal tubuhku dengan baik.
Aku akan puas jika saya bisa hidup 3-5 tahun lagi. Bagaimana saya berani mengharapkan 12 tahun? Berbicara tentang ini, Ye Zongzuo menambahkan, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan untuk anak-anak beberapa hari yang lalu. Saya ingin membawa jenazahnya kembali ke negara setelah kematian saya dan menguburkannya di kuburan leluhur keluarga Ye kami. Tetapi anak-anak semuanya bingung pada awalnya. Saya tidak setuju. Saya selalu merasa itu terlalu jauh, tidak mudah untuk datang menemui saya dan memberi penghormatan. Ye Zongkuan berseru, oke. Saudara kedua, jangan katakan kata-kata menyedihkan ini, kembalilah kali ini dan tinggallah beberapa hari lagi. Kita bersaudara, mari kita bersenang-senang bersama. Oke. Ye Zongzuo mengangguk berulang kali, lalu berkata kepada putra dan cucunya di sampingnya, berubah. Xiao Fan, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat dan beri hormat kepada kepala keluarga Ye kita. Ye Changming buru-buru berkata. Dia berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tinjunya dan berkata, Changming, beri hormat kepada paman. Putra Ye Fan juga berlutut dan berkata dengan hormat, Ye Fan memberi hormat kepada paman. Ye Zongkuan tersenyum dan membantu mereka berdua berdiri. Dengan riang, berkata, ayo, saudara kedua, Changming dan Xiao Fan, izinkan saya memperkenalkan kamu. Ye Changkong, putra tertua Ye, sudah mengangkat pantatnya dan hendak berdiri. Karena sesuai aturan, dalam acara formal ini, meski semua orang saling kenal, harus melalui formalitas. Sebagai anak tertua, dia harus menjadi orang pertama yang diperkenalkan. Namun siapa sangka begitu dia mengangkat pantatnya beberapa sentimeter, Ye Zongkuan menarik Ye Chen dan memperkenalkan Ye Zongzuo, leluhur dan cucunya. Ini putra Changying, Ye Chen. Saat Ye Zongkuan mengucapkan kata Ye Chen, Ye Changkong duduk kembali di kursinya. Kemarahan di hatinya telah membuatnya sedikit mati rasa. Sejak lelaki tua itu meminta seluruh keluarga untuk menyambut Ye Chen hari ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan Ye Chen melebihi standar normal, dapat dilihat bahwa lelaki tua itu bertekad untuk mempromosikan Ye Chen ke puncak. Iya, bagi Xiao Feng dan saya, ini adalah sinyal yang sangat berbahaya. Jika keadaan terus seperti ini, Ye Chen mungkin akan menggantikan saya sebagai ahli warisnya. Pada saat ini, leluhur dan cucu Ye Zongzuo mendengar bahwa Ye Chen adalah Ye Changying. Putranya semua tampak kaget. Ye Zongzuo memandang Ye Chen dari atas ke bawah dan berkata dengan penuh emosi, tentu saja, dia terlihat sangat mirip dengan Changying. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Ye Zongkuan dan bertanya, saudaraku, bukankah Chener telah hilang? Selama bertahun-tahun, kapan kamu menemukannya? Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang hal sebesar itu sebelumnya, sehingga kami akan bahagia juga? Ye Zongkuan tersenyum dan berkata, sudah lama sejak kami menemukan Chen, tapi kepribadian Chener relatif rendah hati, dan dia tetap diam selama ini. Tidak dianjing, hari ini juga pertama kalinya dia kembali setelah bertahun-tahun jauh dari rumah, jadi. Begitu, Ye Zongzuo menoleh untuk melihat Ye Chen, mengulurkan sepasang tangan keriput, berjabat tangan dengan Ye Chen, dan menghela nafas. Chener, ayahmu adalah kebanggaan keluarga Ye. Bahkan sekarang, keluarga teratas di Amerika Utara masih mengubah ekspresi mereka ketika mendengar nama ayahmu, karena kamu telah kembali ke keluarga Ye. Kamu harus mewarisi warisan ayahmu. Lanjutkan keluarga Ye. Ye Chen benar-benar tidak memiliki kesan terhadap kakek kedua ini, tetapi dia juga dapat melihat bahwa apa yang dikatakan kakek kedua ini berasal dari lubuk hatinya. Jadi dia berkata dengan hormat, kakek kedua, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya. Oke, hebat, Ye Zongzuo berkata dengan gembira. Sungguh bersyukur putra Changying telah kembali ke keluarga Ye. Para leluhur akan sangat bahagia pada upacara pemujaan leluhur besok. Ye Changming hanya bisa menghela nafas, ketika Changying masih hidup. Dia adalah cahaya keluarga Ye. Saat itu, semua orang sezaman kita sangat mengaguminya. Saya harap Chener Anda dapat mewarisi jubah ayahmu dan menjadi cahaya berikutnya dari keluarga Ye. Ye Zongkuan tertawa dan berkata, saya yakin Chener pasti akan melakukannya. Setelah itu, dia menambahkan, kakak kedua,
bawa Chang Ming dan Xiao Fan ke samping dan duduk untuk sementara. Kami mulai setengah jam kemudian hari ini. Waktu ini mendesak, jadi saya tidak akan memperkenalkan salam satu persatu. Ye Zhongzuo mengangguk dan berkata, "Oke, saudara, ayo pergi dan duduk di samping dulu, dan kamu melanjutkan." Ye Changkong merasa sangat tertekan. Selama seluruh kunjungan, sebagai putra tertua, saya bahkan tidak melakukannya. Tidak ada kesempatan untuk berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata. Orang tua itu benar-benar membuka jalan bagi Ye Chen. Tepat ketika Ye Changkong dipenuhi dengan kebencian, kerabat gelombang kedua yang datang berkunjung juga masuk. Seperti sebelumnya, Ye Zongquan hanya memperkenalkan Ye Chen kepada kerabatnya yang datang mengunjunginya, tanpa memberinya, putra tertua, kesempatan untuk berdiri. Dalam waktu setengah jam, puluhan cabang keluarga Ye dan lebih dari 100 kerabat yang datang berkunjung pada dasarnya telah menyelesaikan kunjungan mereka. Di antara mereka, kerabat terdekat adalah dua saudara tiri Ye Zongquan, diikuti oleh sepupunya yang memiliki nenek yang sama. Semakin jauh mereka pergi, semakin jauh pula kerabatnya. Setelah semua orang memberikan penghormatan, Ye Zongquan berdiri dan berkata dengan lantang, "Terima kasih atas kerja keras Anda dan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Kami semua adalah keturunan keluarga Ye. Dimanapun Anda berada, warisan keluarga kami nenek moyang keluarga Ye mengalir melalui kalian. Darah keluarga Ye diberkati oleh nenek moyang keluarga Ye kita. Maka dalam upacara pemujaan leluhur ini, selain memuja nenek moyang kita bersama, saya juga berharap agar seluruh keturunan keluarga Ye ada di sini, bisa lebih bersatu dan memajukan keluarga Ye ke seluruh dunia." Di aula utama, tepuk tangan meriah tiba-tiba pecah. Sebagai kepala keluarga Ye, Ye Zongquan merasakan pencapaian yang luar biasa dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, sekarang, keluarga Su telah menderita berbagai pukulan satu demi satu. Keberadaan putra tertua dan putra kedua tidak diketahui, dan kekuatan secara keseluruhan telah mengalami penurunan yang serius." Berbicara tentang ini, Ye Zongquan berkata sambil tersenyum penuh semangat, "Saya yakin ketika data pendapatan tahun ini dihitung, keluarga Ye kami akan melampaui keluarga Su, mencapai pembalikan, dan menjadi keluarga pertama di Tiongkok." Aula utama, ada tepuk tangan meriah lagi. Saat Ye Zongquan sedang menyampaikan pidato yang penuh semangat, iring-iringan mobil yang sangat besar mendekat. Di depan konvoi terdapat lebih dari 20 kendaraan Rolls-Royce hitam murni, diikuti oleh beberapa kendaraan off-road Land Rover. Hal yang paling mengejutkan adalah di belakang kendaraan off-road tersebut, terdapat 20 atau 30 truk pengangkut flatbed yang memanjang. Dan di setiap truk pengangkut flatbed ini, terdapat beberapa peti mati murah dan berkualitas rendah yang ditempatkan secara horizontal. Karena truk pengangkut bak datar tidak memiliki pagar sama sekali, semua peti mati ini dipasang erat pada truk bak datar dengan tali berwarna merah cerah. Yang lebih keterlaluan lagi adalah peti mati ini tidak hanya diikat dengan tali berwarna merah cerah, tapi ada juga bunga merah besar yang ditenun dari kain satin merah yang tergantung di setiap peti mati. Dalam adat pemakaman Tiongkok, warna utama adalah hitam dan putih, ditambah dengan kuning dan ungu. Dan warna merah cerah sangat tabu, peti mati berwarna gelap dengan tali merah dan bunga satin merah memberikan perasaan aneh. Saat pengawal keluarga Ye melihat pemandangan ini, mereka menjadi waspada. Ratusan orang langsung menghadang konvoi lawan dan mengunci rapat pintu gerbang manor. Seorang manajer panti jompo berdiri dan berteriak kepada iring-iringan mobil Rolls-Royce, "Ini adalah pusat dari Ye Mansion, tidak ada yang bisa mendekat, jika Anda tidak mundur. Jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Saat ini, Rolls-Royce di ujung antrian. Si berhenti perlahan, segera, pintu mobil terbuka, dan Lu Haotian, Raja Macan berjubah putih dari Istana Wanlong, melangkah keluar. Kepala perawat keluarga Ye melangkah maju dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Apa maksudmu?" Lu Haotian mencibir dan berkata, "Siapa aku? Kamu, seekor anjing lokal yang menjaga halaman? Tidak pantas mengetahuinya. Pergi dan beritahu anggota langsung keluarga Ye bahwa peti mati yang disiapkan oleh kepala istana kita telah dikirimkan ke mereka. Biarkan mereka memberikannya kepadamu satu persatu.
saya merangkak berlutut untuk menandatanganinya. Manajer umum panti jompo keluarga Y tiba-tiba menjadi marah dan berseru, "Betapa keterlaluan, kamu sangat berani, jika kamu jangan keluar dari sini, aku tidak akan sopan." Kata manajer umum panti jompo keluarga Y, adalah prajurit bintang 3 yang kekuatannya sebanding dengan Tuan He dari keluarga Su. Di bidang seni bela diri yang dia tahu, satu-satunya prajurit bintang 4 adalah He Hongsheng dari keluarga He. Tidak ada orang lain yang bisa lebih tinggi dari bintang 4. Dan kekuatan Lu Hautian adalah seorang prajurit bintang 6 sejati. Jadi kepala panti jompo keluarga Y tidak dapat melihat kekuatannya sama sekali. Pada saat ini, Lu Hautian memelototinya, dan berkata dengan niat membunuh di matanya, "Wanita jalang sepertimu layak berteriak di depanku." Setelah mengatakan itu, dia mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, "Berikan padaku mati." Begitu dia selesai berbicara, Lu Hautian segera meninju perut manajer keluarga Y. Pukulannya sangat cepat sehingga semua orang yang hadir tidak dapat melihat dengan jelas. Hampir dalam sekejap mata, kepala perawat keluarga Y tiba-tiba terbang mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, darah muncrat dari mulutnya dengan tekanan besar, menimbulkan kabut darah berbentuk busur di udara. Setelah terbang mundur selama puluhan meter, direktur keperawatan paling kuat dari keluarga Y, seluruh tubuhnya, pintu kediaman keluarga Y dipukul dengan keras, matanya terbuka lebar, wajahnya sepucat kertas, dan sebagian besar perutnya tampak mengempis. Segera setelah itu, dia terpeleset dari pintu seperti jatuh bebas, jatuh ke tanah, dan mati, bersambung.